Silakan duduk. Selamat pagi semua. Ya, puji Tuhan ya, walaupun hujan, tapi kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mau untuk melangkah datang ke dalam rumah Tuhan. Selamat datang di Sunday Service GKS Balikpapan. Buat Anda semua jemaat GKS Balikpapan, buat semua home member, dan juga new friends yang mungkin baru pertama kali atau kedua kali datang di ibadah di dalam rumah ini. Ini udah agak lama saya nggak berdiri di sini, jadi agak grogi gitu. Tangannya dingin banget ini, udah cuaca dingin, tambah grogi deh, tambah dingin deh. Tapi sebuah sukacita ya bagi saya untuk dapat melayani Tuhan, Raja segala raja, suatu privilege. Jadi saya berharap dan berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, dan kasih karunia Tuhan memenuhi setiap segi kehidupan kita semua, amin. Ya, kita percaya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, terus memelihara hati kita dan pikiran kita untuk tetap ada di dalam Kristus Yesus, amin. Ya, berbicara tentang pikiran dalam Kristus Yesus, Mind of Christ menjadi tema bulan Februari ini, pikiran Kristus. Beberapa hari yang lalu, kami sekeluarga nonton serial The Chosen. Ada yang ngikutin nggak? Ya, jadi kami ngikutin serial ini ya, cerita tentang Yesus. Dan ada adegan di mana Yesus berfirman, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest." Atau kalau bahasa Indonesia, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu ada di Matius 11 ayat 28. Terus tiba-tiba anak saya berkata, wah, perkataan Yesus ini kayaknya pas buat aku sekarang. Saya kaget dong, wow. Ada apa nak? Coba cerita dulu sama papa mama. Ya, setelah dia cerita tentang bebannya, saya tanya, jadi kamu sudah berdoa atau belum? Dia jawab sudah. Lalu gimana? Tuhan bilang apa? Dia jawab, nggak tahu ya mah. Ini nggak tahu pikiran aku sendiri atau pikiran Tuhan. Gimana ngebedainnya? Nah, mesti dengerin khotbah Pastor Daniel minggu lalu ya, yang judulnya pikiran manusia versus pikiran Tuhan. Saya coba untuk men-summarize sermon Pastor Daniel minggu kemarin. Ya, Pastor berkata kita harus menguji pikiran kita. Apakah itu pikiran dari manusia atau pikiran yang datang dari Tuhan. Kita harus terus menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Ada 3 poin yang Pastor bagikan minggu lalu. Saya coba ingatkan lagi ya. Yang pertama, kita perlu untuk belajar mengenal Yesus. Kita butuh untuk pengalaman berjalan bersama Yesus. Artinya kita butuh punya hubungan, kita butuh connect sama Tuhan. Yang kedua, Pastor membagikan kita perlu untuk mendengar dan menerima kebenaran. Yang ketiga, kita perlu untuk menanggalkan manusia lama. Artinya ada transformasi hidup, ada perubahan pola pikir, ada metanoia atau pertobatan. Nah, tahukah Anda bahwa pikiran kita itu sangat powerful, sangat besar kuasanya. Bahkan pikiran kita dapat menentukan hidup kita. Pikiran kita itu seperti pabrik ya. Seperti pabrik, jadi apa yang kita izinkan masuk di dalam pikiran kita, dia akan memprosesnya dan akan lahir lewat tindakan-tindakan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita, perspektif kita, cara kita melihat sesuatu. Nah, pikiran dapat melahirkan keputusan-keputusan penting dari hidup kita. Itu semua diproses di dalam pikiran kita. Pikiran dapat menentukan dunia kita. Kalau ada yang pernah baca buku best selling ya ini ya, The Magic of Thinking Big. Jadi hanya dari pikiran
atau cara kita berpikir dapat melahirkan hal-hal positif dan juga dapat melahirkan hal-hal yang negatif. Se-powerful itu pikiran kita. Jadi penting untuk kita memfilter apa sih yang kita izinkan untuk masuk dalam pikiran kita. Makanan apa sih yang kita izinkan untuk masuk ke dalam pikiran kita. Whatever you feed will grow. Apa yang kita izinkan bertumbuh dalam pikiran kita, makanan apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu yang akan bertumbuh. Mungkin kita bisa evaluasi diri ya, kira-kira apa akhir-akhir ini yang sering terjadi dalam diri kita. Apakah ketakutan, kegelisahan, kebencian, tidak mampu atau tidak mau untuk mengampuni, kemarahan atau bad temper yang sedikit-sedikit marah, cemburu atau nggak suka ngelihat orang happy, negativity atau di kacamata kita semua itu kayaknya negatif gitu, semuanya salah, atau self doubt, selalu meragukan diri sendiri, merasa nggak mampu atau insecurity. Apakah semua itu kita alami atau ada dalam diri kita? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan pertama dari versi New International Version. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kalau kita baca dari versi Alkitab mudah dibacanya, kita baca ya, itu berarti janganlah kita ikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Tetapi marilah kita serahkan diri kepada Allah dan Ia akan memperbaharui pikiran kita. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apa yang termasuk dalam kehendak Allah dan apa yang terbaik dalam setiap situasi. Maksudku, kita dapat mengerti dan memilih apa yang baik dan bijaksana bagi kita dan apa yang menyenangkan Tuhan. Sermon pagi ini saya beri judul Renewed Mind atau pikiran yang diperbarui. Kita percaya Tuhan mau untuk setiap kita diperbarui pikirannya agar kita selaras dengan pikiran dan kehendaknya Tuhan. Tuhan mau kita anak-anaknya ya untuk memiliki pikiran Kristus. Kita berserah pada kehendaknya dan mengubah cara kita melihat hidup ini. Agar supaya apa sih? Supaya kita tuh gak terseret dengan cara hidup dan pikiran dunia yang bisa saja menyesatkan kita. Menyeret kita menjauh dari apa sih yang udah Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Hal yang utama agar kita dapat memperbarui pikiran seperti yang disampaikan Pastor Daniel minggu lalu, yaitu kita harus kenal Tuhan kita. Kita harus berjalan bersama Tuhan setiap hari. We have to connect to Him. Harus punya hubungan yang erat sama Tuhan. Jadi pada saat kita berjalan bersama Tuhan, terhubung dengannya, kita mengalami pengalaman hidup kita. Kita pasti punya pengalaman hidup ya, setiap hari tantangan dan segala macam menjadi pengalaman hidup kita. Dan apapun yang kita hadapi itu, kita dapat menyadari ada Tuhan di dalamnya. Pengalaman hidup kita menjadi pengalaman akan Tuhan. Jika kita terkonek dengan Dia. Jadi kita nggak terlewat ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari, you know what, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan mau ngomong sesuatu, Tuhan mau sampaikan sesuatu. Sesimpel pengalaman simpel mungkin ya, Tuhan itu mau bicara sama kita. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan terlewat apa yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Amin. Ya, sama seperti pasangan suami istri ya yang hidup bersama setiap hari. Saya tahu kebiasaan-kebiasaan suami saya.
Saya tahu kesukaan dia, saya tahu apa yang dia nggak suka, saya tahu apa yang bikin dia happy, saya tahu apa yang bikin dia marah, dan saya tahu kira-kira respon apa yang akan dia berikan pada saat menghadapi sesuatu. Jadi karena kami dekat dan selalu berkomunikasi setiap hari, komunikasi yang baik, jadi saya tahu banget apa pribadi suami saya gitu. Saya tahu dia nggak suka diberikan surprise saat ulang tahun. Mending tanya dulu gitu ya, kalau mau hadiah apa kalau ulang tahun tuh saya mending tanya dulu deh. Karena saya punya pengalaman nggak enak tuh. Aduh jadi emosi gini, tar dulu ya. Saya pernah pengalaman, saya beliin dia hadiah. Dan bagi saya itu saya udah prepare sebagus mungkin, saya udah rencanakan dan itu lumayan mahal buat saya gitu. Dan you know what, sampai hari ini dia gak pakai. Karena dia bilang kamu sih gak nanya dulu gitu. Ternyata apa yang saya pikir dia perlu, ternyata dia gak perlu gitu. Ya jadi ya itu. Balik lagi ya, semakin kita berjalan bersama Tuhan, kita dianugerahkan kemampuan dan kepekaan untuk membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak kita sendiri, dan apa yang menjadi kehendak si jahat. Nah, kalau kita stay close to God, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pikiran kita ini kalau kita tidak stay close to God, kalau kita nggak dekat sama Tuhan dan punya hubungan yang dekat sama Tuhan, pikiran kita ini dengan mudah bisa buka celah untuk iblis. Di sini kita harus hati-hati banget. Sasaran iblis itu pikiran kita. Dan senjatanya adalah apa? Senjatanya adalah kebohongan. Iblis itu paling suka main-main di pikiran kita. Dia paling suka menipu kita dengan tipu dayanya, dengan bisikan-bisikan kebohongan, dengan cerita-cerita masa lalu tentang pribadi kita di masa lalu. Memutarbalikkan kebenaran dan merusak gambar diri kita. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna, dengan gambar diri yang sempurna. Tapi iblis berusaha untuk merusak itu. Melalui apa? Melalui pikiran kita. Padahal kalau kita tahu kebenarannya adalah di Mazmur Daud 139 ayat 4 berkata, saya ambil di Contemporary English Version, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this I have no doubt. Kita ini diciptakan dengan fearfully and wonderfully. Kita ini diciptakan dengan sempurna. Terjemahan bebasnya, aku memujimu karena engkau menciptakanku dengan cara yang luar biasa. Apapun yang kau lakukan menakjubkan. Tentang ini aku tidak meragukannya. Jadi kita harus sadar bahwa gambar diri kita ini diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Sempurna. Jangan sampai iblis main-main di area itu. Dan kalau dia bisa main di pikiran kita kalau kita mengizinkannya. Kita perlu untuk terus menjaga pikiran kita dari kebohongan iblis. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 10 ayat 5b. Saya bacakan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya kita harus terus menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan tentang apa yang iblis katakan tentang kita. Di Ibrani 4 ayat 12 saya bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita perlu firman Tuhan supaya pikiran kita selalu selaras dengan pikiran Kristus. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu tuh lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini mampu menolong kita untuk membedakan dan menghindarkan kita dari pertimbangan dan pikiran yang datangnya bukan dari Kristus.
bukan dari Tuhan. Jadi firman Tuhan, kebenaran Tuhan penting untuk menjaga pikiran kita. Kalau saya bisa ini ya, kalau baca firman Tuhan itu sama seperti kita mandi setiap hari. Kita kan perlu ya mandi setiap hari ya. Perlu untuk mandi supaya kita segar, bersih, dan sehat, kita nggak bau, dan terhindar dari kuman bakteri. Sama seperti kita butuh untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kata Daud, siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita sehat secara rohani, supaya kita kuat, supaya kita bersih dari pikiran-pikiran yang gak benar, dan supaya kuman-kuman yang dikasih oleh iblis itu dibersihkan dari kita. That's why firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari sangat penting buat kita. Sebegitunya kah kita menjaga pikiran kita? Sebegitu pentingnya kah pikiran ini? Iya, balik lagi seperti yang kita katakan di awal, our mind is so powerful. Kalau kata anak-anak sekarang, si paling ampuh, si paling powerful ini. Jadi kita juga harus hati-hati menjaganya. We have to take a good care of our mind. Ya, kalau kita pikirkan ya, karena pikiran orang bisa mengakhiri hidupnya. Karena apa? Mungkin di pikiran mereka pikir they are worthless. Mereka pikir mereka nggak layak. Mereka pikir nggak ada lagi yang peduli sama hidupnya. Mereka pikir kesalahan mereka sudah nggak bisa diampuni, nggak bisa diperbaiki. Mereka pikir mereka orang gagal. Mereka pikir sudah nggak ada gunanya lagi hidup ini. Mereka pikir sudah nggak ada lagi jalan keluar, sudah nggak ada lagi harapan. Padahal semua itu adalah kebohongan yang diberikan iblis yang masuk ke dalam pikiran. Namun atas izin siapa? Atas izin manusia itu sendiri. Padahal sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, kita tahu jawabannya adalah yang sebaliknya. Tuhan pasti akan menjawab, no, you are worthy. You are worthy. Karena itu Yesus turun ke dunia untuk mati bagimu, because you are worthy to be loved by God. Tuhan pasti akan bilang, kesalahanmu diampuni. Berbaliklah kepada Tuhan, karena Tuhan siap menerimamu dengan tangan terbuka, lebar untuk memelukmu. Tuhan pasti bilang, no, kamu bukan orang gagal. Tuhan pasti bilang, hidupmu itu berarti buat Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Punya tujuan kenapa kita diciptakan. Tuhan pasti bilang, masih ada jalan keluar di depan situ. Mau gak jalan bersama-sama dengan aku? Tuhan pasti bilang, masih ada harapan untukmu. That's how crucial our mind is. Betapa penting dan kritikalnya pikiran manusia itu. So choose the truth over the lies. Pilihlah kebenaran firman Tuhan dan jangan buka celah bagi kebohongan-kebohongan iblis. Choose the truth over the lies. Bahkan ya kalau saya mau jujur ya, pada saat saya mempersiapkan sermon ini, I was battling with my own insecurity and anxiety. Saya battling dengan perasaan gak aman saya dan kecemasan saya. Saya merasa gak layak untuk berdiri di sini. Namun saya bersyukur saya punya mentor yang luar biasa. Saya datang padanya, I need you to pray for me. Tolong doain aku, tolong dukung aku.
ya kita harus vulnerable ya dengan kekurangan kita gitu. Kita harus seek for help. Kalau kita menghadapi hal seperti ini, datang pada seseorang, datang pada Tuhan, seek help, minta bantuan. Dan saya bersyukur, saya didoakan, dan bisa berdiri di sini bukan karena kekuatan, kepintaran atau apapun yang di manusia punya, tapi ya semua karena Tuhan. Kita hanya sebagai alat ya. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa aja. Namun Tuhan memilih kita. Dan itu adalah privilege yang luar biasa dan bersyukur Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kebenaran itu terus memperbaharui pikiran kita. Bisa tolong ditampilkan, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan agar pikiran kita terus diperbaharui di dalam Tuhan. Yang pertama, time alone with God. Kita harus punya waktu sama Tuhan. Waktu berdua aja sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Just say anything you want to say. Ya, maksudnya kita nggak perlu menyusun dengan kata-kata yang hebat atau kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus pada saat kita berdoa. Datanglah apa adanya sama Tuhan, berbicaralah sama Tuhan. Yang kedua, kita harus meditate Bible. Kita harus terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Yang ketiga, kita tertanam di gereja lokal. Di gereja lokal kita bisa bertumbuh bersama, kita dikuatkan di dalamnya. Dan seperti program yang ada di GKS Balikpapan yaitu Plan Serve Lead atau My Transformational Journey. Di situ kita bisa ikut di situ, bisa sama-sama bertumbuh, ditransform hidup kita melalui program-program yang ada di gereja lokal. Kemudian community atau komunitas keluarga Allah. Di sini kita ada home. Please, yang belum gabung home, gabunglah home. Itu nggak ada ruginya sama sekali. Justru di situ ada keuntungan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. I know setiap hari, mungkin setiap Kamis atau Jumat pulang kerja atau pulang apapun kegiatan kita hari itu rasanya lebih enak istirahat ya, lebih enak selonjoran gitu. Pasti saya juga merasakan seperti itu, kok kayak setiap hari mau home ada aja, aduh kok males ya, aduh kayaknya enak tidur nih, aduh ini masih belum dikerjakan, aduh ini, aduh itu. Tapi kita butuh home. Pada saat Anda datang home, di situ ada kekuatan baru, kita bisa sharing. Kadang-kadang pada saat kita mendengarkan sharing dari teman-teman home kita, justru di situ ada kekuatan baru loh. Di situ kita, oh iya ya ternyata pengalaman yang teman aku alami itu relate banget sama aku gitu. Itu yang aku butuhkan gitu. Kadang kita menemukan jawaban-jawaban itu, bukan kadang, sering banget kita menemukan jawaban-jawaban itu pada saat kita home, pada saat kita sharing, pada saat kita mendengarkan beban atau kemenangan-kemenangan dari home member kita gitu. Jadi yang belum gabung home, please gabung home, itu luar biasa banget. Kemudian discipleship atau pemuritan, kita butuh untuk dimuridkan. Sama seperti saya yang pada saat mempersiapkan sermon ini, I feel weak, I need pray. Dan saya datang kepada mentor saya ditegur, saya dikuatkan, saya didoakan. Kita butuh untuk dimuridkan. Yang keenam ada serving atau melayani. Luar biasa banget ini. Di dalam pelayanan kita banyak diselaraskan pikiran-pikiran kita. Mungkin kita banyak menerima gesekan-gesekan ya. Tapi di situ hidup kita ditransformasi. Melalui pelayanan banyak hal yang bisa kita alami di dalam Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman akan Tuhan. Yang keenam kita butuh untuk melayani. Ya, Tuhan mau untuk kita semua untuk terus bertumbuh di dalamnya. Di dalam keadaan sulit atau masalah, tantangan yang terjadi dalam hidup kita,
bukan untuk membuat pertumbuhan kita terganggu atau stuck atau gagal. Namun justru keadaan sulit itu adalah sebagai katalis atau pendorong kita untuk bertumbuh rohani semakin luar biasa, semakin melonjak. Iman kita semakin dikuatkan dan kita mencapai kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan dari kita. Saya mau cerita sedikit tentang satu cerita dengan anak saya. Ya, jadi dari tadi ya, karena ini mama-mama ya yang diceritain, anak lah, suami lah, ya kayak gitulah ya. Jadi pada suatu saat anak saya yang kedua, dia ini anaknya memang agak pemalu ya. Namun tiba-tiba dia datang ke saya, dia bilang, "Mah, aku nanti di sekolah akan ada pertandingan antar sekolah, pertandingan basket antar sekolah. Aku mau ikut gitu." Tapi saya pikir, kamu kan nggak ikut klub basket atau jarang lah latihan basket gitu. Abangnya yang malah sering ikut. Tapi karena di sekolah itu dibuka pendaftaran, dia mau ikut gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa ikut gitu. Jadi setiap ada hari-hari latihan gitu di sekolah. Jadi habis sekolah mereka langsung latihan sampai jam 6 atau setengah 7 kadang-kadang itu. Ya saya lihat gitu, niat dia itu besar banget gitu di basket ini gitu. Dia mau banget untuk berlatih, dia giat banget untuk mempersiapkan diri gitu. Tiba di hari pertandingan besoknya, malamnya dia minta doain, dukung Josia untuk pertandingan besok gitu. Oke, kita dukung doa gitu. Kemudian besoknya saya antar ke sekolah, di situ pun dia pegang tangan saya, "Ma, tumpang tangan atas Josi gitu. Tolong doain Josi supaya bisa main dengan baik nanti sore." Oke, saya doain gitu. Sore-sore saya bekerja, jadi pertandingannya dia ikut sama temennya ke lapangan basket. Pada saat saya pulang kerja, dia juga pulang. Saya tanya, "Gimana Dek pertandingannya?" Saya nggak tanya menang atau kalah, karena itu nggak penting buat saya, yang penting adalah pengalaman dia gitu. "Gimana Dek basketnya?" Dia turun dengan muka menahan tangis, saya tahu banget gitu. Menahan tangis gitu. Loh, kenapa? Kalah kah atau gimana? Nggak apa-apa, kalau kalah juga nggak masalah, yang penting kan pengalaman. Lebih parah, dia bilang, "Josi nggak main." Loh, kenapa nggak main? Iya, karena selalu ditaruh di kursi cadangan. Jadi dia nggak dipakai dong, aduh. Ya di situ saya tahu dia sedih banget, tapi dia berusaha untuk menutupi kesedihannya. Dia sibuk ngatur-ngatur tasnya dan segala macam. Pokoknya menahan supaya air matanya nggak keluar gitu. Saya tahu banget dia butuh nangis. Saya panggil, "Sini Dek, sama Mama duduk yuk, duduk sebelah saya." Saya gandeng dia, dia nangis di bahu saya lama banget. "Gak apa-apa Dek." Nangis sepuasnya, dan saya gak berusaha untuk bilang, "Gak usah kayak gitulah, ini kan cuma ini. Saya memvalidkan perasaan dia. Perasaan dia valid, dia sedih, dia marah, dia kecewa, dan itu semua valid. Jadi saya kasih waktu dia untuk nangis, mencurahkan segala perasaan dia. Saya hanya rangkul dia. Saya hancur hati juga dong ngelihat anak seperti itu. Kebayang gak sih Tuhan Yesus tuh gimana pada saat melihat anak-anaknya itu mengalami kekecewaan, mengalami hancur hati. Saya aja ibu di dunia bisa dengan hancur hati, bisa ikut nangis sama dia. Apalagi Tuhan Yesus melihat kita yang sedang dalam keadaan hancur. Dia pun pasti hancur hatinya. Saya hanya peluk dia. Mungkin ada setengah jam dia nangis di pelukan saya. Saya hanya diam. Kemudian saya hapus air mata dia. Saya suruh dia mandi. Dia mandi. Saya pikir di kamar mandi itu dia udah nyanyi-nyanyi. Ternyata enggak, dia nangis juga di kamar mandi itu.
Saya ketok-ketok kamar mandi, deh, ayo keluar. Keluar, dia masih nangis. Saya sisir rambutnya sambil saya bicara. Saya mulai masuk bicara dengannya. Sambil saya sisir, dia masih nangis, air matanya masih mengalir terus, dia coba lap. Saya bilang, nggak apa-apa dek, mama tahu kamu sedih, mama tahu kamu hancur, kamu kecewa, tapi ini adalah pengalaman. Mungkin yang kamu harapkan adalah pengalaman main basket, tapi yang kamu alami adalah pengalaman mengatasi kekecewaan. It's okay dek. Nggak apa-apa kamu nangis, perasaanmu adalah valid. Dan mama tahu kalau mama ada di posisimu, mama juga mungkin pasti akan kecewa. Saya masih sisir dia, rambut dia. Kemudian saya mulai masuk dengan kebenaran. Ada ingat cerita tentang Yusuf? Yusuf itu yang kita tahu dia adalah Perdana Menteri yang luar biasa ya di Mesir. Namun, Ade tahu kan cerita sebelumnya? Dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dia nggak dianggap sama kakak-kakaknya. Namun apa? Tuhan punya rencana buat hidupnya. Dan rencana Tuhan itu besar, rencana Tuhan itu nggak main-main. Josie tahu apa? Iya. Dia ya kan di sekolah minggu ya, jadi tahu banget cerita-cerita tentang cerita tokoh Alkitab. Kemudian saya masuk ke ayat andalan kehidupan saya, yaitu Roma 8 ayat 28. Saya bacakan dan saya sampaikan ini pada Josie saat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mungkin dari cerita Josie ini, mungkin ada yang relate sama kehidupan kita. Mungkin kita sering mengalami hal-hal yang mengecewakan kita, mengalami hal-hal yang menghancurkan hati kita. Kita nggak terima dengan keadaan atau kondisi seperti itu. Kita bilang, why God, kenapa ini terjadi sama aku? Apalagi kalau kita udah setia dan taat sama Tuhan. Kita melayani dengan luar biasa. Tapi kenapa keadaan sulit itu masih aku alami? Sama seperti Josie, yang dengan giat mempersiapkan dirinya, yang setiap sore latihan basket, yang gak lupa juga untuk berdoa, tetapi kenapa dia masih mengalami kecewaan gitu. You know what? God is always up to something. Tuhan itu selalu punya rencana yang baik. God is always up to something and it is always something good. Amen. God is always up to something and it is always something good. Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Mau itu kondisi baik maupun itu kondisi yang sulit, Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Saya teringat saat saya pertama kali hadir di ibadah GKS Balikpapan ini, saya dan keluarga kami duduk di kursi paling belakang, di kursi paling ujung, berharap tidak ada yang notice dengan kehadiran kami. But you know what? He was up to something for us. On that specific Sunday morning, dia punya kehendak yang spesifik bagi kami yang baru datang di Sunday Service GKS Balikpapan pada hari itu. Tuhan sudah punya rencana buat kami dari awal kami melangkahkan kaki kami masuk ke dalam rumah ini. He is always up to something for you and for me. Tuhan selalu punya rencana yang baik, something big, something good, something luar biasa bagi hidup kita. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar bagi hidup kita.
Saya undang praise and worship untuk naik. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa, Tuhan, di manakah Engkau? Rasanya kok saya masuk ke masa-masa saya nggak merasakan kehadiran Tuhan. Saya masuk ke masa-masa kok hidup saya kok berantakan ya saat ini. Kok saya merasa gagal ya saat ini. Kok saya merasa bukan menjadi mungkin suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Saya merasa gagal. Dan saya merasa saya tertinggal jauh. Mungkin kita ada yang punya pengalaman. Mungkin teman kita bisnisnya sudah luar biasa, jabatannya sudah jauh lebih tinggi. Mungkin kehidupannya udah lebih baik dari kehidupan yang kita pikir saat ini. Ada saat-saatnya dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan bergereja, dan dalam kehidupan ministry juga, pelayanan kita merasa stuck dan rasanya nggak bisa bergerak maju. Kita nggak tahu gimana caranya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah keep focus on Him. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan. Tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena tepat pada waktunya Dia akan membuka pintu-pintu itu. Di dalam Tuhan gak ada yang pernah tertinggal. Kita gak pernah miss anything. Kita gak pernah tertinggal akan apapun. Saya mau mengquote dari Nicky Gumbel. Dia berkata, God is the God of acceleration. He is able to speed things up at a much faster rate than is humanly possible. Tuhan adalah Tuhan yang mengakselerasi. Mungkin waktu Tuhan bukanlah waktunya kita ya. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Sejauh langit dan bumi itulah perbedaannya. Tapi bersiaplah pada saat pintu-pintu itu terbuka. Kita sudah ready. Kita sudah siap untuk menerima apa yang sudah Tuhan siapkan selama ini. Selalu ingat, Tuhan sudah menyediakan yang baik. Something big, something great, and something good for me. Kita gak perlu meragukan kuasanya ya dalam hidup kita. Jangan izinkan pikiran kita yang terbatas ini menguasai pikiran kita. Kemarin di home kami sharing tentang kejadian-kejadian ajaib yang kami alami. Pengalaman akan Tuhan yang luar biasa. Yang kalau secara logika itu gak mungkin. Tetapi pertolongan Tuhan membuat kita mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada yang mengalami tengah malam anaknya demam tinggi. Dan dalam kekhawatirannya dia hanya datang kepada Tuhan. Dia udah gak tahu mesti gimana ya mungkin ya pada saat itu. Namun dia datang kepada Tuhan, dia berserah, dia mulai memainkan gitarnya, dia menyembah Tuhan. Dan dia hanyut di dalam hadirat Tuhan. Pada saat dia keluar dari penyembahan itu, anaknya suhunya udah normal kembali. Bagi dia, apalagi dia seorang bapak-bapak yang logikanya main banget gitu. Ini gak mungkin gitu. Mungkin pada saat dia keluar dari hadirat Tuhan, dari penyembahan, dia udah mulai mempersiapkan obat mungkin, atau dia mau bawa anaknya ke UGD mungkin. Tapi yang terjadi malah pada saat dia keluar dari penyembahan itu, suhu tubuh anak itu sudah normal kembali. Kalau bukan Tuhan yang buat, siapa lagi? Ada juga yang sedang dalam perjalanan atau road trip, tiba di tengah road trip ke suatu daerah, di tengah hutan sawit tiba-tiba bannya bocor, dua-duanya, ban mobil dua-duanya bocor. Dan masih ratusan kilometer ke depan dari tujuan. Dan dalam keadaan panik, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan harus tetap berjalan dengan dua ban itu bocor. Di perjalanan yang masih jauh dan perjalanan yang gak mulus, berbatu-batu. Namun Tuhan jaga.
sampai kepada tujuan. Dan sampai ke tempat bisa beli ban yang baru. Kalau bukan Tuhan yang buat, siapa lagi? Cuma Tuhan yang bisa ngerjain hal-hal yang luar biasa, yang di luar dari nalar kita, di luar dari logika kita. Kalau saya mau mengquote dari Albert Einstein, logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Saya mau nambahin. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. But faith will take you beyond your imagination. Amen. Amen. Ya, tepuk tangan buat Tuhan ya. Faith will take us beyond our imagination. Itu ada ayatnya loh. Ada ayatnya tuh di Efesus 3 ayat 20. Saya bacain dari versi TPT. Never doubt God's mighty power to walk in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Faith, imanmu bisa membawamu lebih jauh dari apa yang bisa kita imajinasikan. Karena pekerjaan Tuhan itu gak terbatas. Pikiran kita ini terbatas banget. Pikiran kita ini cetek banget buat Tuhan. Namun pikiran Tuhan itu luas banget. Kita gak bisa menyelaminya. So keep focus on Him. Tetaplah fokus sama Tuhan. Kalau kita mau mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, kita tetap memandang kepadanya. Bahkan kita bisa mengalami hal-hal, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang melebihi logika kita. Seperti Simon Petrus, kalau kita tahu ceritanya. Simon Petrus yang berjalan di atas air. Karena apa? Karena dia memandang kepada Tuhan. Imannya melihat kepada Tuhan. Dia tahu Tuhannya. Dia tahu Tuhannya berkuasa. Dia tahu Tuhannya penuh mujizat. Makanya dia berani untuk keluar dari perahu itu dan dia berjalan di atas air. Namun keadaan berbalik pada saat dia melihat badai dan kondisi laut. Dia tenggelam, dia jatuh. Sama seperti kita, kalau kita terus memandang kepada Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tahu Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu kuat, Tuhan itu mampu melakukan mujizat. Dan kita tidak memandang pada masalah kita tidak memandang pada badai hidup. You know what? Kita akan melakukan mujizat-mujizat sama seperti Simon Petrus yang berjalan di atas air, kita pun akan mengalami mujizat itu. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan di saat kita melihat kayaknya udah gak mungkin. Kayaknya masalah ini gak bisa diselesaikan. Kayaknya badai ini terlalu besar buat aku. Kayaknya cobaan ini terlalu menghimpit aku. Aku gak sanggup. Namun fokuslah kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan berkata kepada Simon, lihatlah kepada aku, pandanglah aku. Dan jangan lihat sekelilingmu. Jangan lihat badainya, tapi lihat Tuhannya. Tuhan yang menyediakan jalan keluar buat kita. Tuhan yang menyediakan kekuatan bagi kita. Dan Tuhan yang menyediakan mujizat bagi kita. Ayo alami keajaibannya Tuhan. Alami setiap pengalaman hidup yang kita hadapi. Kesukaran, kesulitan itu adalah kesempatan kita untuk mengalami Tuhan. Untuk mengalami mujizat Tuhan, untuk mengalami hal-hal yang luar biasa yang mungkin selama ini hanya kita dengar-dengar, yang selama ini mungkin kita hanya baca, kita gak alami langsung. Ayo, alami sendiri. Jadikan setiap pengalaman hidup kita menjadi pengalaman akan Tuhan. Amin. Izinkan Kristus menguasai dan memperbarui pikiran kita setiap hari. Biarlah ini menjadi doa kita bersama setiap hari ya. Tuhan,
Terima kasih buat hidup yang sudah Engkau tebus ini. Yang sudah Engkau jadikan baru ini. Aku percaya hidupku ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, aku minta kuasailah pikiranku, penuhilah pikiranku dengan pikiran-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu. Perbaharuilah pikiranku dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan pikiranku sendiri menghalangi rencana dan karya mulia-Mu yang akan Engkau kerjakan melalui hidupku. Ayat penutup di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.